Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap mau belajar. Marilah kita awali pertemuan kita kali ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang akan disampaikan hari ini kalian dapat menyerapnya, dapat menangkapnya, sehingga dapat menggunakan pengetahuan atau ilmu tersebut dalam event apapun, entah tes atau dalam kehidupan sehari-hari yang memang diperlukan untuk apa yang akan saya sampaikan hari ini. Doa berdasarkan agama dan keyakinannya masing-masing, berdoa dipersilahkan. Baik anak-anakku sekalian, materi yang pernah kita bahas minggu lalu yaitu luas daerah pada kurva dengan menggunakan integral tentu Riemann, di mana pada sebelumnya kita sudah pelajari bagaimana luasan dari daerah pada sebuah kurva itu dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan limit, sehingga Riemann menggunakan sigma, notasi sigma, yang pada akhirnya disederhanakan menjadi integral tentu. Nah, integral tentu ini sangat membantu kita semua pada saat kita ingin menghitung luasan daerah, di mana daerahnya tersebut tidak khusus, artinya tidak berbentuk persegi panjang, tidak berbentuk segitiga, tidak berbentuk segi-segi yang lain yang mudah kita hitung. Tapi biasanya daerahnya adalah berbentuk kurva, yang mana kurva itu cenderung melengkung atau tidak lurus kebanyakan. Walaupun nanti ada garis, ya, di situ ada parabola, kemudian ada mungkin lingkaran, ada mungkin eksponen, logaritma, dan seterusnya. Tapi kita bisa menghitung luasan dari daerah yang dibentuk dengan kurva dan sumbu X tentunya, atau sumbu Y dan garis-garis yang lain atau kurva-kurva yang lain. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang lalu, di mana yang lalu kita sudah sampai kepada luas daerah yang dibatasi oleh kurva, sumbu X, dan X tertentu atau interval tertentu. Kali ini kita akan lanjutkan kurva dengan kurva, bisa parabola dengan garis, parabola dengan parabola, dan seterusnya. Baik anakku sekalian, hari ini kita akan lanjutkan pembahasan luas, yang dimana luas di sini dibatasi oleh kurva dengan sumbu X atau sumbu Y. Maka pada sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana luas daerah yang dibatasi oleh kurva fx, misalkan dengan sumbu X, dengan batasan A sampai dengan B, maka Riemann melambangkan bahwa luasnya adalah integral AB fx dx. Ya, daerah yang diarsir ini adalah luasnya adalah integral fx dx A sampai B. Atau biasanya menuliskannya, biasanya fx, kemudian sumbu X, dan A sampai dengan B. Nah, itu biasanya penulisannya demikian. Jadi, luas yang dibatasi, jadi kalimatnya dibatasi oleh fx, sumbu X, dan X sama dengan A sampai dengan X lebih dari sama dengan A kurang dari sama dengan B. Maka luasnya adalah demikian. Kalau di bawah, maka kalian harus kalikan negatif, kan? Kalau di bawah, maka kalian harus kalikan negatif. Sehingga luasnya tetap positif. Karena luas daerah itu nggak mungkin negatif. Luas daerah sebuah kurva itu nggak mungkin negatif. Atau kalian beri tanda mutlak. Itu kalau di bawah sumbu X, ya. Nah, yang kemarin ada yang bertanya bagaimana kalau luas antara dua kurva, kan? Nah, luas antara dua kurva ini, perhatikan, kalaulah misalkan kurva di atasnya adalah fx, maka luasnya adalah fx A sampai B. Lalu yang kedua, yang bawahnya ini adalah gx. Berarti luasnya adalah fx integral gx A sampai B. Nah, karena yang diminta adalah yang diarsir ini, yang atas, maka luasnya adalah berarti fx dikurangi gx.
dengan batasan A sampai B. Nah, itu luas antara dua kurva. Nah, luas antara dua kurva ini ada hal khusus yang mungkin bisa kalian perhatikan. Bagaimana kalau seandainya luas itu dibatasi oleh kurva, katakanlah parabola, kemudian dengan sumbu X, dengan garis tertentu, atau misalkan parabola dengan parabola misalkan, dengan nilai tertentu. Nah, kalau luasnya tertutup, lalu di sini ada batasan X1, katakanlah ini kemudian ada batasan X2, maka kita bisa menggunakan rumus umum yang bisa kita cari sendiri sebenarnya. Nah, di sini kalau seandainya bentuknya demikian, maka kita bisa menghitung luasnya. Bagaimana rumusnya? Nanti kita akan buktikan. Atau saya minta kalian buktikan, saya akan kasih jalannya saja. Jadi kalau seandainya ada sebuah kurva, katakanlah kurvanya parabola misalkan, lalu dibatasi dengan garis tertentu, katakanlah fx, atau misalkan parabola, kemudian dengan parabola, katakanlah demikian, atau misalkan parabola dengan parabola yang lain, katakanlah demikian. Nah, maka luasan ini kita bisa buat sebagai bentuk umum. Nah, di sini tentunya kurva itu atau antara kedua kurva tersebut berpotongan di titik X1 dan X2 katakanlah. Ini di X1, misalkan di sini X2, begitupun di sini X1, kemudian di sini X2, atau begitupun yang ini X1, X2 ya. Tentu ini yang berpotongan dengan sumbu X. Jadi batasnya adalah dengan sumbu. Oke lah, ini katakanlah ini adalah sumbu X. Oke, ini misalkan batasannya dengan sumbu X ya. Tentunya kita bicara dengan sumbu X dulu. Nanti sumbu Y bagaimana? Nah, ini misalkan sumbu X. Nah, dari mana nilai ini kita dapatkan? Misalkan di sini yang atas, yang bawah misalkan fx, yang bawah misalkan gx, atau sebaliknya. Ini misalkan fx, yang bawah yang atas gx, atau sebaliknya ya. Ini adalah gx, yang ini adalah fx. Nah, maka luas daerah yang terbentuk ini, baik yang pertama, kedua, ketiga, itu akan didapat selisih antara gx dengan fx-nya itu akan membentuk sebuah bentuk kuadrat. Ya. Jadi kalau seandainya selisihnya itu antara fx dengan gx itu membentuk sebuah bentuk kuadrat, kemudian dengan titik potong dan dengan titik potongnya berabsis misalkan X1 dan X2. Maka kalian bisa menghitungnya dengan luas X1 sampai dengan X2, dalam hal ini adalah GX dikurangi FX dx, sehingga terbentuk bentuk umum X1 X2, dalam hal ini adalah AX kuadrat plus BX plus C dx, gitu ya. Nah, pada saat kalian integralkan, maka didapat bentuknya adalah hasil integral dari AX kuadrat adalah sepertiga AX pangkat 3 ditambah seperdua BX kuadrat ditambah CX dengan batasan X1 X2. Nah, dari sini maka kalian substitusikan kan berdasarkan definisi yang sebelumnya untuk integral tentu. Berarti sepertiga A, X-nya diganti dengan X1 dan X2 ya. Di sini X2 di atas ya, berarti X2 pangkat 3 dikurangi
X1 pangkat 3. Begitupun yang suku yang kedua, berarti X2 kuadrat min X1 kuadrat. Begitupun yang suku ketiga, X2 min X1. Nah, di sebelumnya, pada saat kalian mendapatkan pernyataan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, dengan akar-akar, misalkan X1 dan X2, bahwa di sebelumnya kalian mendapatkan rumus jumlah akar-akar itu adalah min B per A kan ya. Lalu kali akar-akar itu adalah C per A. Lalu X1 min X2 itu, atau sebaliknya ya, X2 min X1 boleh, itu adalah akar D per A. Dengan di mana D itu adalah B kuadrat min 4 AC. Nah, dengan menggunakan rumus ini, maka kalian akan mendapatkan bahwa luasnya ini bisa kalian gunakan D akar D per 6A kuadrat. Pak, maaf, itu X1 kurang X2 itu mutlak atau tidak, Pak? Enggak, yang mutlak itu kan D, akar D-nya. X2 min X1, X1 min X2 sama aja. Di sini kan akar-akar, tergantung kamu meletakkan yang mana X1, yang mana X2. Jadi ini kan tidak masalah, mau X1 dulu, mau X2 dulu. Yang jelas rumusnya sama itu. Oke, karena baik, kita Pak. tidak tahu X1 yang mana, X2 yang mana kan. Paham nggak maksudnya? Baik, Pak. Oke. Nah, jadi dengan demikian, maka kita bisa mendapatkan bahwa kalaulah ada luasan yang dibatasi oleh dua kurva, di mana kurva tersebut membentuk bentuk umum AX kuadrat plus BX, jadi hasil selisihnya adalah bentuk kuadrat seperti ini, maka kalian boleh menggunakan rumus D akar D per 6A kuadrat. Bisa dimengerti maksud saya? Sampai sini dulu. Oke? Pak. Iya, Pak. Pembuktiannya gimana, Pak? D akar D per 6A kuadrat. Nah, sekarang buktikan. Dari mana? Ini saya udah ngasih gambaran kan di sini. X1 min X2 akar D per A. Kemudian D itu B kuadrat min 4AC. Kan saya sudah jabarkan di sini. X2 pangkat 3 min X1 pangkat 3. Bentuk lainnya apa? Sehingga mengarah ke akar D ini. Nanti di forum silakan di grup yang bisa membuktikan kenapa rumusnya D akar D per 6A kuadrat. Saya kasih poin tambahan 10. Oke? Saya udah kasih clue nih. X1 min X2 itu akar D per A kuadrat. Apa bentuk lain dari X1 min X2 misalkan? Kan sudah di sebelumnya X1 kuadrat min X2 kuadrat atau sebaliknya lah. Karena kita kan notasi ini kan bisa berubah. Itu kan X1 min X2 kali X1 tambah X2. Kan itu kan? X1 pangkat 3, X2 pangkat 3. Ada rumusnya kan? X1 min X2 kali X1 kuadrat, X1 X2, X2 kuadrat, dan seterusnya. Apa bentuk lain dari sini? Nah, itu kalian olah. Sehingga rumusnya menjadi D akar D per 6A kuadrat. Oke? Nah, nanti tolong dibuktikan di internet banyak. Nggak usah sekarang kalian kerjakannya. Nanti setelah kuis aja. Nah, bagaimana kita menerapkannya? Misalkan gini. Misalkan ada kurva di mana kurva ini misalkan 2, ini 4, ini 8. Oke. Kemudian ada bagaimana mendapatkan rumus ini? Kalian sudah tahu kan bagaimana mencari rumus demikian?
Sudah nggak? Oke, misalkan, oke lah saya kasih tahu dulu bagaimana rumus ini didapat. Dari sini ya kalian harus tahu. X kuadrat min 6X ditambah 8 ya. Dijumlahkan 6 dikalikan harus 8. Oke, itu yang fx-nya. Lalu yang kedua, yang gx, yang ini misalkan ini ya 2 lah. Ini berarti 2. Biar gambarnya cakep. Maksudnya biar selisihnya gampang. Saya membuktikannya. Oke, di sini X1, di sini X2. Nah, sekarang berarti di sini untuk mendapatkannya maka Y1 dikurangi Y2. Dalam hal ini misalkan di sini Y1, di sini misalkan Y2. Maka X plus 2 dikurang X kuadrat min 6X plus 8. Maka hasilnya adalah min X kuadrat ya. Kemudian plus 7X min 6. Oke, ini adalah selisihnya. Nah, kalau seandainya kalian nyatakan Y1 sama dengan Y2, itu untuk mendapatkan titik potong. Titik potong antara garis dan parabola. Oke, kita ganti X kuadratnya dengan positif, berarti kita kalikan negatif. Ini ya. Apa faktornya? X min 1, X min 6 kan ya? Min 6. Nah, berarti 1 atau 6 kan ya? 6. Nah, maka luas ini berarti kalian bisa hitung dengan menggunakan batasan 1, 6 untuk parabola, untuk bentuk X kuadratnya adalah, bentuk kuadratnya adalah min X kuadrat plus 7X min 6. Oke? DX. Apa hasil integralnya? Hasil integralnya adalah min 1/3 X pangkat 3. Min 1/3 X pangkat 3. Tambah 7/2. 7/2 X kuadrat min 6X. Kuadrat kan? Min 6X, sorry. Dengan batasan 1, 6. Sampai sini ngerti? Ya, Tapi batasan. Pak, itu kan kalau misalnya cara yang biasanya, maksud saya, itu kan ada 2 persamaan Pak. Persamaan garis sama persamaan kuadrat. Ya. Itu kan dikurang dulu. Itu Ya. bisa langsung Pak, memang Pak. Kenapa, Nak? Maksudnya ini kan dikurang Pak. Misalnya yang kurva dikurang yang garis ya kan. Hasilnya yang itu tuh. Tapi emang bisa langsung kayak gitu Pak, enggak satu-satu di di integral yang tak tentu dulu. Atau Enggak, seperti kan? apa? Ya satu-satu boleh, yang penting 1/6-nya sudah dapat. Ya hasilnya ke sini-sini juga. Oke, nanti Pak. Kan dijumlah dikurang sama aja kan, nanti fungsinya jadi fungsi gabungan berarti kan. Nanti nggak? Kamu gabungkan, Oke, kamu nggak gabungkan hasilnya sama. Kan ada sifat fx ditambah gx. Di aljabar mungkin udah dikemukakan. Ini kan sama saja dengan integral fx dx ditambah integral gx dx. Ini harusnya sudah. Ya, digabung dengan satu-satu ya sama aja. Karena dia penjumlahan atau pengurangan. Oke, kita lanjutkan dulu. Min 1/3, X-nya ganti dengan 6 dan 1. Oke, sekarang tolong dihitung dengan kalkulator kalau memang tidak tahu berapa. Jadi ini X-nya ganti dengan 6 dan 1. Berapa 6 pangkat 3 kurangi 1? Oke, 215. Yang ini berapa tuh? 35. 245 ya? 245. 245 per 2 kan ya? Ini 30 berarti kan? Oke. Sekarang dibuat per 6 semua. Dibuat per 6. Per 6 berarti kali 2 ya. Kali 2 berarti 430. Per 6 berarti kali 3. Kali 3 berapa?
5. 12 jadi 13. 735. 735. Kali 6 berarti 180 kan? Berapa tuh hasilnya? Ayo. Berapa hasilnya? Pakai kalkulator? Satu 25 per 6, Pak. 735 dikurangi 430 kurangi 180. 125 ya? 125 per 6. Oke, 125 per 6. Satuan luas. Gitu ya? Nah, bagaimana sekarang rumus yang tadi kita gunakan untuk menjawab pertanyaan ini? Karena dia rumusnya terlungkup, artinya tertutup, maka untuk menghitung luas ini, kalian bisa gunakan D akar D per 6A kuadrat. Dari mana D-nya? D-nya adalah B kuadrat min 4AC kan? B kuadrat min 4AC. Berarti 49 dikurangi 24. 25 kan ya? Berarti ini adalah 25 kali akar 25 dibagi 6 kali 1 kuadrat. Atau min 1 kuadrat lah. Berarti hasilnya adalah 25 kali 5 dibagi 6. Berapa 25 kali 5? Kan 125. Bagi 6. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, jadi kalau daerahnya tertutup antara garis dengan parabola, parabola dengan parabola yang jelas membentuk hasil selisihnya itu bentuk kuadrat, maka kalian boleh menggunakan D akar D per 6A kuadrat. Bisa dipahami maksud saya? Bagaimana mencari persamaan parabola yang mana gambarnya sudah ditentukan, atau di kelas 10 waktu kalian menentukan sistem pertidasaman linier. SPL kan? SPLDP kan? Udah diajarin nggak? Bagaimana mencari persamaan parabola jika memotong sumbu X dan memotong sumbu Y? Bagaimana mencari persamaan garis jika memotong sumbu X dan sumbu Y? Dan seterusnya. Kalau seandainya belum dikasih tahu rumusnya. Kalau sudah ya pakai rumusnya aja langsung. Titik-titik ini kan abaikan. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita coba kerjakan beberapa kasus soal. Apakah ini tertutup atau tidak tertutup? Nah, untuk kasus ini, untuk kasus nomor 1 ini, dia tidak tertutup murni. Kenapa tidak tertutup murni? Karena ada bagian yang tidak diminta dihitung. Yang diminta adalah yang arsiran kuning saja. Berarti kalau gitu, rumus tadi nggak bisa dipakai. Ya kan? Tapi rumus ini dipakai yang biasa aja. Berarti kita harus tahu bagaimana titik ininya. Kita harus tahu nilai ininya. X1, kita juga harus tahu nilai X2-nya ini. Tapi tidak dipakai. Yang dipakai X1 sampai 3. Nah, sekarang bagaimana mencarinya? Tentu ini tinggal di substitusi aja atau dieliminasi. Jadi X kuadrat min 4X ditambah 3 sama dengan kan aja kan? Untuk mencari titik potongnya. Jadi X1 dan X2 kalian dapatkan dari Y1 sama dengan Y2. Atau Fx sama dengan Gx. Oke. Ini jadi min X kuadrat plus 6X minus 5 kan? Kumpulkan sebelah kiri. Ini peserta udah berapa nih? 70 ya. Tolong ketua kelas dicatat siapa yang nggak masuk. 2X kuadrat. Kemudian min 10X plus 8 sama dengan 0 kan? Bagi 2 dulu. Berarti X kuadrat minus 5X plus 4 sama dengan 0. Faktorkan. Berarti X min 1. X min 1, X min 4. Min 4. Berarti ada 2X kan? 1 atau 4. Nah, berarti ini 1. Ya kan?
Ini 4. Oke. Tapi yang kita gunakan yang mana? Luas diarsirnya adalah antara 1 sampai 3 saja kan? Iya, Pak. Ya. Lalu yang mana yang di atas? Yang di atas yang ini. Dikurangi yang ini kan berarti dibalik. Jadi x kuadrat min x kuadrat plus 6x min 5 kan itu dikurangi x kuadrat min 4x plus 3 dx. Nah ini nggak boleh dibagi 2 kalau ini. Jadi min 2x kuadrat plus 10x min 8 dx. Jadi nggak boleh ada pembagian karena selisih. Kalau ini untuk mencari titik potong boleh dibagi 2 kan karena dia sudah sama dengan 0. Nah, sekarang berapa integral dari min 2x kuadrat? Berapa integral dari min 2x kuadrat? Min 2/3 x pangkat 3. X pangkat 3 terus 5x pangkat 2. 5x kuadrat terus min 8x. 8x. Oke, dengan batasan 1, 3 kan deh. Kita hitung per suku saja. Jadi min 2/3 yang pertama ganti 3 dan ganti 1. Yang kedua pun sama, ganti 3 dan ganti 1. Yang ketiga pun sama, ganti 3 dan ganti 1. Jadi per suku aja ngitungnya, nggak usah gerombolan. Untuk menghindari kesalahan menghitung. 27 kurangi 1, 26. 26 kali min 2, min 52/3. Gitu kan? 9 kurangi 1, 8. 8 kali 5, 40. 8 kali 2, 6, 16. Min 52 dibagi 3. Berapa 52 dibagi 3? 17 ya. Min 17/3. 40 kurangi 16, 24. 24 dikurangi 17. 7 dikurangi 1/3. Ya, 24 kurangi 17, 7 min 1/3. Berarti 6, 2/3. Satuan luas. Nah, cara menghitungnya adalah bulat dengan bulat, kurangkan dulu. Lalu sisanya yang negatif 1/3 ya 1/3. Jadi jawabannya adalah 6, 2/3 satuan luas. Bisa dimengerti? Gimana? Bisa dilanjutkan? Bisa, Pak. Lanjut, Pak. Oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya. Luas daerah yang diarsir pada gambar berikut. Nah, di sini hati-hati nih. Daerahnya adalah yang warna biru ini, yang warna hijau muda ini. Ada 2 batas. Perhatikan, di sini ada yang dibatasi oleh kurva, ada yang dibatasi oleh garis. Jadi kalau saya potong ke sini, berarti ada dua luas nih. Nah, tinggal ini berapa nih? Gitu kan? Cari yang ini. Nah, berarti parabolanya kan belum ada rumusnya nih. Garisnya belum ada. Tadi siapa yang nanya tuh? Bagaimana rumusnya? Ya kan? Nah, berarti ini harus kalian cari. Ini misalkan fx, ini misalkan gx. Atau yang ini y1, yang ini y2. Nah, kalau untuk yang fx, kan sudah ada rumus umumnya kan? Memotong sumbu y kalikan x, memotong sumbu x kalikan y, sama dengan 5 kali 5. Bagi 5 semua, berarti y sama dengan min x tambah 5. Nah, ini yang fx. Ini rumus fx. Oke. Nah, sekarang rumus gx. Nah, gx kalian gunakan rumus a kali x min x1 kan itu. X min x2. X1-nya adalah min 1 kan. X2-nya adalah 1. Berarti y sama dengan kalikan x kuadrat min 1 kan ya. Lalu dia melalui min 1 ini. Parabolanya melalui 0, min 1.
berarti Y-nya min 1, X-nya 0. Halo? A-nya 1 berarti Y-nya dapat ditentukan kurvanya. Y sama dengan X kuadrat min 1. Nah, ini fungsi GX. Oke? Lalu titik potongnya berapa? Yang ditanyakan X1-nya nih. Substitusikan aja. X kuadrat min 1 sama dengan min X tambah 5. Kumpulkan dari sebelah kiri. X kuadrat plus X min 6. Sama dengan 0. Faktorkan. Apa faktornya? 3 sama 2. Ya, X plus 3. X min 2. Berarti X sama dengan min 3. Atau X sama dengan 2. Jadi X1-nya berapa di sini? Nilai X1 kan? Nah, jadi dengan demikian, maka kita bisa mendapatkan luasnya. Berapa nih luasnya? Nah, jadi luas 1 itu adalah kurva parabola GX nih. 1 sampai 2. 1 sampai 2 untuk GX. Dalam hal ini, X kuadrat min 1. Nah, ini beda dengan yang tadi. Lalu luas 2-nya, luas 2-nya, berapa luas 2-nya? Yang mana luas 2-nya? Luas 2-nya garis kan? 2 sampai 5. Untuk garis. Garis ini adalah min X tambah 5. Nah, kalau segitiga boleh pakai luas segitiga atau pakai kurva. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita hitung satu-satu. Bagaimana yang ini? Integralkan X kuadrat berarti 1/3 X pangkat 3 kan? Min X dengan batasan 1, 2. Berarti 1/3 2 pangkat 3 dikurangi 1 pangkat 3 dikurangi 2 kurangi 1. 8 kurangi 1, 7 ya. Berarti 7/3 dikurangi 1. Atau 4/3 kan? Itu luas 1. Lalu luas 2 berapa? Luas 2, X, min X-nya diintegralkan. Min setengah X kuadrat, 5-nya diintegralkan 5X. Dengan batas 25. Jadi min setengah kali 5 kuadrat min 2 kuadrat ditambah 5 kali 5 kurangi 2. 25 kurangi 4 berarti 21/2 kan? 5 kali 3 berarti 15. Berapa ini? Ada yang salah nggak saya? Oh, min setengah ya ini. Min setengah berarti min 21. Nah, berarti 30 kurangi 21 berarti 9/2 atau 4,5 lah ya. 9/2. Jadi luas totalnya adalah luas 1 ditambah luas 2. Buat per 6. Berarti 8, buat per 6 berarti 27. Jadi 35/6. 35/6 berapa? 55/6. 55/6. Bisa dimengerti? Jadi luasnya 55/6. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Lanjut. Luas daerah D yang dibatasi oleh parabola di kuadran 1 dan garis X tambah Y sama dengan 2, garis Y sama dengan 4. Oke. Di sini berarti ada 3 batas tuh. Ada parabola, ada garisnya ada 2. Oke. Yang pertama parabola dulu. Parabola Y sama dengan X kuadrat itu adalah terbuka ke atas melalui 0,0,
Nah ini parabola Y sama dengan X kuadrat ya. Terbuka ke atas melalui 0,0. Sketsa aja, nggak usah gambar detail. Lalu garis X tambah Y sama dengan 2. X-nya 0, Y-nya 2, Y-nya 0, X-nya 2. Gitu ya. Berarti garis yang kedua adalah melalui 2,2. 2,0 dan 0,2. Nah ini garis X tambah Y sama dengan 2. Nah yang ditanyakan kan bukan yang terbatas di 2 kurva kan. Ada lagi garis yang ketiga. Y sama dengan 4. Nah Y sama dengan 4 yang mana? Nah berarti Y sama dengan 4 itu garis yang sejajar sumbu X. Ini Y sama dengan 4. Di kuadran 1 berarti yang ini daerahnya. Nah, daerahnya yang ini. Bisa kebayang nggak? Daerahnya. Kuadran 1 kan? Berarti kan dibatasi oleh sumbu Y. Garis Y sama dengan 4. Jadi daerahnya yang ini. Bisa dimengerti nggak? Cara yang berbeda dengan yang tadi. Saya bagi duanya, tapi di sini. Yang mana nih? Berarti kita harus mencari titik potong yang ini untuk mendapatkan luasnya. Jadi luasnya adalah parabola yang warna kuning ini berarti harus dikurangi dengan segitiga. Oke? Jadi kita akan menghitung yang ini. Jadi luasnya yang ini berapa? Kita akan hitung dengan cara mencari titik potong ini. Nah, berarti kita gunakan Y. Yang kita gunakan adalah daerah Y. Nah, sekarang kalau misalkan titik potong antara parabola dengan garisnya, maka kita gunakan aja. X-nya ganti, Y-nya ganti dengan X kuadrat. Sama dengan 2 kan itu? Y-nya ganti. Untuk mendapatkan titik potong ya. Jadi X kuadrat plus X min 2 sama dengan 0. Berarti X plus 2. X min 1 sama dengan 0. X sama dengan min 2. X sama dengan 1. Nah pada saat X-nya 1 berarti Y-nya juga 1. Nah berarti yang ini 1. Ini berarti 1. Gambarnya kurang matching ya. Nah, berarti ini 1. Oke. Nah, berarti luasnya, batasannya 1 sampai 4 untuk luas total, dikurangi yang segitiga. Jadi luas itu adalah integral 1 sampai 4, tapi DY, bukan DX. Karena kita pakai Y. Oh, kalau gitu Y yang mana nih? X1 dikurangi X2. Berarti yang ini X adalah 2 min Y. Yang ini berarti X adalah akar Y. Jadi kita gunakan akar Y dan 2 min Y. Berarti integralnya adalah 1 sampai 4 kan ya. Untuk parabola dalam hal ini berarti akar Y DY. Akar Y itu kan pangkat setengah ya. Akar Y itu pangkat setengah. Bagaimana integral pangkat setengah? Y akar Y bukan, Pak? Y pangkat setengah dulu. Pangkatnya kan tambah 1, 3/2 kan? Iya. Berarti ini 2/3 dong. Kan seperakar. Iya. Ya seperpangkat. Ini 1 sampai 4. Oke. 4 pangkat berapa nih? 4 pangkat 3/2? Berapa 4 pangkat 3/2? 8, Pak. 8 ya, kurangi 1 berarti 7 ya.
Berarti 14 per 3. Ini anggap luas 1. Nah, berarti luasnya, lalu luas yang kedua adalah luas segitiga. Nah, luas segitiga tanpa integral deh. Atau mau pakai integral juga boleh. Kalau integral berarti 1, 2. Dalam hal ini berarti 2 min Y. Itu kalau mau pakai integral. Berarti 2Y min setengah Y kuadrat. Dengan batas 1, 2. 2 kali 2 min 1. Lalu ini 4 kurangi 1. Berarti 2 dikurangi 3 per 2. Setengah ya. Berarti luas totalnya berapa? Maka luas total adalah 14 per 3 dikurangi setengah. Berapa 4 dikurangi setengah itu? Dibuat per 6. 28 dikurangi 3 kan? Berarti 25 per... Berapa 25 per 6? 4 1 per 3. Ya, 4 1 per 6. Bisa dimengerti caranya? Oke, saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.